Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siap dan semangat di dalam menerima pembelajaran hari ini. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya kembali dalam rangka aktivitas pembelajaran jarak jauh di masa pandemi saat ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi terkait dengan bab teorema Pitagoras, yakni submateri terkait memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Yang sudah kita peroleh bentuk umumnya yaitu A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Adapun materi hari ini kita akan pelajari yaitu menentukan jenis segitiga dan menentukan tripel Pitagoras. Diharapkan setelah dijelaskannya materi hari ini, kemudian diberikan ilustrasi contoh soal, diharapkan siswa dapat menentukan jenis segitiga. Dan yang kedua, diharapkan siswa dapat menentukan tripel Pitagoras. Kita mulai yang materi pertama, yakni menentukan jenis segitiga. Di kelas 7, kalian sudah pernah mempelajari materi terkait dengan jenis segitiga. Kita ketahui bersama, segitiga yang kalian pelajari di kelas 7 itu terdiri dari segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Dari materi yang pertama ini, selama pembelajarannya akan muncul pertanyaan terkait dengan menentukan jenis segitiga. Yang pertama, bagaimana jika kita diberikan ukuran panjang 3 sisi suatu segitiga, namun tidak memenuhi persamaan dari teorema Pitagoras? Termasuk jenis segitiga yang bagaimana? Serta apakah teorema Pitagoras bisa berlaku untuk semua jenis segitiga? Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, perhatikanlah ilustrasi ataupun percobaan berikut ini. Berikut ada 6 langkah di dalam menguji ataupun menentukan jenis segitiga. Yang pertama, kalian sediakan lidi dan potong menjadi berbagai ukuran, antara lain 6 cm, 8 cm, 10 cm, 12 cm, dan 13 cm. Langkah kedua, ambil 3 lidi dengan panjang masing-masing 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Buatlah ketiga lidi tersebut dan tempelkan di atas kertas menjadi sebuah segitiga. Amati segitiga yang terbentuk dari ketiga lidi tersebut. Jenis segitiga apakah yang dapat kalian lihat? Lakukan pula langkah tadi, langkah kedua dan keempat untuk 3 lidi yang berukuran berbeda, 8 cm, 12 cm, dan 13 cm. Serta lakukan pula dengan ukuran yang lainnya, yakni 6 cm, 8 cm, dan 12 cm. Untuk menentukan apakah dia jenis segitiga lancip, siku-siku, ataupun segitiga tumpul, dapat kita uji pula dengan bentuk persamaan seperti diilustrasikan melalui gambar ini. Jadi gambar yang pertama ini merupakan bentuk persamaan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih dari C pangkat 2. Kemudian yang berikut A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 serta A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang dari C pangkat 2. Oke, kalau yang di tengah yakni A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2 kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya.
maka ini merupakan jenis segitiga siku-siku. Sedangkan bentuk yang ini dia merupakan bentuk dari segitiga lancip. Dan yang di sebelahnya, sebelah kanan paling kanan, ini merupakan bentuk jenis segitiga tumpul. Oke, jadi untuk menguji apakah dia segitiga lancip, siku-siku, ataupun tumpul, maka kita gunakan bentuk umum yang ini ataupun bentuk persamaan ini. Kita uji apakah dia A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Jika A pangkat 2 tambah B pangkat 2 lebih dari C pangkat 2, maka dia dinamakan segitiga lancip. Apabila sama dengan, maka dia segitiga siku-siku. Dan apabila dia kurang dari, maka dia segitiga tumpul. Oke, bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami materi hari ini. Untuk memperdalam materi hari ini, perhatikan berikut contoh soal. Terdapat suatu segitiga dengan panjang ketiga sisinya berturut-turut 17 cm, 25 cm, dan 38 cm. Pertanyaannya, apakah segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku? Jadi kita uji dengan bentuk umum yang tadi. Oke, kita uji apakah A pangkat 2 tambah B pangkat 2-nya lebih dari, sama dengan, atau kurang dari. Oke, misalkan kita peroleh A itu adalah 17 cm, B 25 cm, dan C 38 cm. Sesuai rumus tadi, A pangkat 2 tambah B pangkat 2, kita substitusi nilai A tadi 17 pangkat 2 tambah 25 pangkat 2. Maka kita peroleh 17 pangkat 2, 289, tambah 25 pangkat 2, 625. Kita peroleh hasilnya ialah 914. Sedangkan C pangkat 2, jika kita pangkatkan, kita ganti nilai C 38, maka kita peroleh 1444. Dengan demikian, karena C pangkat 2 tidak sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2, berarti segitiga yang dimaksud bukanlah segitiga siku-siku. Akan tetapi dia merupakan segitiga tumpul. Karena nilai C pangkat 2-nya lebih dari nilai A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Oke, untuk latihan soal silakan kalian kerjakan secara mandiri, kemudian dikirim melalui WA. Kita lanjut materi yang kedua, yakni menemukan dan memeriksa tripel Pythagoras. Oke, sebelum kita melanjutkan materi hari ini, yakni menemukan dan memeriksa tripel Pythagoras, terlebih dahulu kita harus ketahui apa itu tripel Pythagoras. Nah, jadi tripel Pythagoras itu merupakan 3 bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras. Oke, untuk menguji tripel Pythagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C pangkat 2, kemudian menghitung A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah tripel Pythagoras. Contoh, bilangan 3, 4, dan 5 merupakan tripel Pythagoras karena 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 25, dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 3, 4, dan 5 ini merupakan 3 bilangan asli yang merupakan tripel Pythagoras. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan yang lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk tripel Pythagoras. Misalnya, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20,
5 kali 5, 25. Maka 15, 20, dan 25 ini juga merupakan bilangan tripel Pitagoras. Untuk mengujinya, silakan seperti tadi, C pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2, kita peroleh 625. A pangkat 2 tambah B pangkat 2, 15 pangkat 2 tambah 20 pangkat 2 sama dengan 625. Karena nilai C pangkat 2 625 dan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 625, maka tiga bilangan tadi 15, 20, dan 25 juga merupakan tripel Pitagoras. Untuk menguji tripel Pitagoras dengan cara yang lain, kita bisa menggunakan bentuk persamaan ini. 2PQ sebagai sisi siku-siku yang tegak, kemudian P pangkat 2 kurang Q pangkat 2 sisi yang mendatar, dan sisi hipotenusa ataupun sisi miring P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Oke. Untuk mengujinya, silakan kalian perhatikan tabel berikut ini. Oke. Kita akan mencoba menentukan tripel Pitagoras. Misalkan kita harus perhatikan syaratnya terlebih dahulu. Isilah tabel berikut dengan sebarang dua bilangan asli P dan Q sedemikian sehingga P lebih dari Q. Baik, nilai P kita misalkan kita mulai dari 2 dan nilai Q 1. Kita substitusikan ke bentuk persamaan tadi. Jadi panjang hipotenusa akan kita uji dengan rumus yang P pangkat 2 tambah Q pangkat 2. Panjang siku-siku yang mendatar P pangkat 2 kurang Q pangkat 2. Dan panjang sisi siku-siku yang tegak kita uji dengan rumus 2P kali Q. Oke, kita substitusikan nilai P2 dan Q1 ke bentuk persamaan. Jadi setiap nilai P kita ganti 2 dan setiap nilai Q kita ganti dengan 1. Jadi 2 pangkat 2 kita peroleh 4, 1 pangkat 2 1, jadi 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian kita uji ke rumus berikutnya. 2 pangkat 2 4 kurang 1 pangkat 2 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Berikutnya 2 kali 2 kali 1. Oke. 2 yang di depan ini merupakan bentuk rumusnya, jadi tidak boleh diganti dengan angka lainnya. Yang diganti itu hanya nilai P dan nilai Q. Jadi 2 kali 2 kali 1 kita peroleh adalah 4. Oke, kita lihat hubungan ketiga persamaan atau rumus tadi melalui hasil-hasilnya. 5, 3, dan 4. Oke, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Apakah sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2? Kita coba. 3 pangkat 2 9 tambah 4 pangkat 2 sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25. Karena nilai ruas kiri 25 dan nilai ruas kanan 25 juga, maka berlakulah tripel Pitagoras. Jadi 5, 3, dan 4 merupakan 3 bilangan tripel Pitagoras. Silakan kalian lanjutkan tabel berikut ini sebagai latihan soal. Setelah kalian mengerjakan latihan soal tersebut, silakan kalian kirim melalui WA. Bagaimana adik-adik? Semoga kalian bisa memahami materi pada pembelajaran kali ini. Dan selalu menjaga kesehatan, serta ingat selalu 3M, selalu memakai masker, selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta selalu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Semoga materi hari ini bisa kalian pelajari lagi di rumah, bisa kalian ulang-ulangi, melihat videonya agar lebih mantap dan lebih memahami materi hari ini. Dengan kesimpulan materi hari ini yakni kita dapat menentukan jenis segitiga dan kita dapat menentukan tripel Pitagoras. Demikian pertemuan hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.